Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Ya, ini saya awalnya mau ngasih pengumuman dulu nih sebelum mulai perkuliahannya ya. Tapi karena ini mahasiswanya masih belum terlalu banyak, nanti aja deh karena pengumumannya cukup penting mengenai ujian ya. Apa saja yang mesti kalian persiapkan untuk ujian nanti khususnya untuk perkuliahan Fisika Dasar 2 ini. Ya, kita lanjut dulu aja materinya ya, karena sambil nungguin yang lain. Nah, pekan lalu kita sudah sedikit mengenal tentang medan magnet ya, di mana medan magnet ini timbul oleh dua penyebab. Yang pertama penyebabnya adalah ya karena dari magnet permanen itu sendiri ya. Magnet permanen akan menghasilkan medan magnet. Yang kedua itu berdasarkan dari arus listrik ya. Dan untuk di dunia engineering itu medan magnet yang dihasilkan mostly dari arus listrik ya. Karena bisa kita kendalikan medan magnetnya. Jadi mostly paling banyak aplikasi di dunia engineering itu yang berasal dari arus listrik. Karena arus listrik bisa dikendalikan, artinya medan magnet juga bisa dikendalikan. Nah, kalau misalnya orang mekanikal itu urusannya motor listrik nanti atau generator nanti ya. Nah, kita mengendalikan daya dari motor listrik lewat arus listrik. Jadi arus akan menghasilkan medan magnet akan menghasilkan gaya Lorentz namanya ya. Nah, gaya Lorentz itu akan memutar sesuatu. Anggaplah misalkan memutar crane atau ya yang sekarang lagi booming-boomingnya itu memutar roda dari motor listrik gitu ya, roda mobil listrik misal seperti itu. Nah, ada beberapa jenis medan magnet yang dihasilkan dari arus listrik. Ini yang paling sederhana adalah medan magnet yang ditimbulkan dari arus yang berasal dari arus dari kabel panjang ya, atau konduktor panjang. Nah, dia akan menghasilkan medan magnet yang arahnya itu berputar seperti mengelilingi Ka'bah gitu ya. Berputar medan magnetnya. Dan nilainya semakin mendekat dari arus listrik tersebut, maka semakin tinggi ya intensitasnya. Jadi makin dekat itu semakin kuat medan magnet yang dihasilkan. Seperti itu. Untuk arahnya juga kita menggunakan kaidah tangan kanan ya. Ini yang tidak berkepentingan silakan di-mute saja ya, biar suaranya tidak mengganggu perkuliahan. Kalau saya suruh unmute, baru unmute. Oke, arahnya ini mengikuti kaidah tangan kanan, di mana ini bisa ditukar ya. Bisa jadi arusnya itu jempol, dan juga ya jari jemari yang lain itu medan magnetnya. Jadi berputar mengelilingi seperti gambar ini ya. Atau bisa juga medan magnetnya yang lurus ya, yang ngikutin jempol, arusnya yang berputar seperti itu. Jadi bisa keduanya ya. Kita juga sudah mempelajari arahnya dalam penggambaran dua dimensi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ada arus yang ke atas seperti ini, kita gunakan kaidah tangan kanan. Tentu ini jempol kita ya, jadi ini jempol kita. Nah, ini jari jemari kita. Ini kukunya ngadap ke depan kalau begini. Ya, anggap bagus ya gambarnya ya. Nah, begitu. Jelek banget sih. Nah, begitulah ya. Jadi yang ini berputar seperti itu, berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau misalnya kita gambarkan dalam dua dimensi, kita anggap ini adalah sebuah bidang gitu ya. Nah, tentu bidang yang sebelah kiri ini keluar ya. Nah, ini kalau misalnya ini bidang, ini kan arahnya keluar nih. Set. Nah, ini dari sini arahnya keluar gitu kan ke situ ya. Nah, kalau misalnya keluar bidang itu dot nih simbolnya. Atau titik gitu ya simbolnya. Nah, kalau sebelah kanan ini kan masuk ke dalam bidang ya. Nah, ini cross simbolnya.
Seperti itu. Kita udah belajar minggu lalu ini supaya memudahkan kita untuk menggambarkan arah dari medan medan magnet yang dihasilkan ya. Nah, ini kalau misalnya arusnya lurus. Jadi kalau arusnya lurus, medan magnet yang dihasilkan itu perumusannya seperti ini ya. Mu0 I per 2V dikali A. Di mana A ini adalah jarak nih ya, jarak terdekat dari arus listrik yang dihasilkan dengan poin atau titik yang kita pengen tahu nih medan magnetnya berapa. Seperti itu. Nih lihat nih, kalau misalnya A-nya itu semakin jauh, maka medan magnetnya semakin kecil atau semakin besar. Kalau A-nya makin jauh, misal saya pengen di sini nih, pengen tahu B-nya berapa. Makin kecil atau makin besar B-nya? Makin Berarti kecil, Pak. A-nya makin tinggi ya. Nih, pembaginya makin tinggi, berarti B-nya juga makin kecil gitu. Pembaginya makin kecil. Pembaginya makin besar, maka B-nya yang makin kecil atau medan magnet yang dihasilkan makin kecil. Intinya, kalau makin dekat itu menguat, kalau menjauh itu melemah kayak hubungan ya. Kalau misalnya dekat itu wah Kang apa kerasa kerasa ya. Ini belum ada yang nikah sih. Ya, kalau mungkin pernah ngerasain pacaran atau apa gitu, kalau deket tuh ngerasa wah asik gitu. Kalau jauh tuh merasa waduh lemah gitu ikatannya. Ya begitulah. Nah, itu kalau misalnya kawatnya lurus. Jenis yang kedua, kalau misalnya justru kawatnya yang melingkar dan ini adalah jenis yang umum kita temukan ya. Justru kawatnya yang bikin kita melingkar-lingkar seperti ini dan ribuan bahkan lingkarannya. Kalau misalnya kalian pernah bongkar dinamo ya, dinamo Tamiya tuh yang paling mudah kita temukan. Itu banyak kawat-kawat yang kita lilit. Nah, itu adalah ya mirip kayak gini, kita lilit itu untuk menghasilkan medan magnet. Di mana medan magnet ini nantinya akan menghasilkan gaya listrik atau gaya Lorentz. Begitu. Semakin banyak lilitannya, maka medan magnet yang dihasilkan semakin besar. Ini ceritanya satu lilitan aja dulu. Nah, yang dihasilkan dari yang medan magnet yang dihasilkan dari arus melingkar seperti ini bisa kita hitung dari rumusan seperti ini ya. Mu0 dikali I per 2 dikali R. Beda sedikit dengan yang tadi. Kalau tadi ada V-nya ya. Mu0 dikali I per 2V dikali A kalau yang tadi. Sekarang ini V-nya nggak ada, diganti dengan R. Gitu. Nah, sebenarnya untuk kelas perkuliahan ini harusnya diajarkan penurunannya. Tapi ya karena hanya 2 SKS, jadi tidak diajarkan. Zaman dulu saya waktu kuliah fisika ya, semester 1 tuh fisikanya 4 SKS. Semester 2 4 SKS juga tuh kan nggak mabok gimana. Kalau kalian semester 1 3 SKS ya. Semester 2 cuma 2 tuh. Selisihnya beda jauh. Nah, saya dulu ini diajarin nih bagaimana cara menurunkan perumusan medan magnet. Ini namanya perumusan Biot-Savart. Biot-Savart. Nah, kalau misalnya kalian penasaran ya gimana cara menurunkannya, ini dari persamaan integral. Bisa kalian lihat di buku ini ya, buku referensi. Jadi ini pakai perumusan yang udah jadi aja, tinggal dipakai gitu ya. Begitu. Nah, kalau misalnya ini masih kita lanjutkan ya. Jadi terakhir pembahasan kita itu tuh di sini. Kalau misalnya kita mau meninjau seperti ini. Ini kita lihat 3 dimensi ya. Nah, ini kasus yang kedua.
saya geser deh. Ini sebenarnya dikasih keterangan nih. Ini adalah keterangan plain circle wire. Nah, ada jenis yang kedua. Conical circle wire. Nah, maksudnya conical ya ini. Conical. Conical itu konus, kayak kerucut. Cone berasal dari kata cone, es krim cone. Nah, es krim yang bentuknya kerucut gitu ya. Nah, es krim cone. Jadi kalian harus tahu akar katanya dari apa. Nah, kalau misalnya tadi kan cuma sekedar lempeng ya, lempeng itu ya kayak koin lah. Nah, kalau ini bentuknya kayak cone, kayak kerucut. Nah, jadi ini adalah arus listriknya ya, let's say dia berputar searah jarum jam misalnya ya. Ini ada arus I. Nah, kalau tadi kita meninjau, saya pakai hijau deh. Kalau tadi kita meninjau di bagian tengah sini ya, berapa sih medan magnetnya? Nah, kalau ini coba kalian lihat. Kalau misalnya seperti ini, medan magnetnya arahnya ke bawah atau ke atas? Coba pakai kaidah tangan kanannya. Nah, kalau misalnya dari sini, si medan magnet yang dihasilkan arahnya ke bawah atau ke atas? Pakai tangan kanannya. Ke bawah atau ke atas? Jadi jari jemari yang 4 itu adalah arus, jempolnya adalah medan magnet. Coba tuh puterin searah jarum jam tuh jari jemari kalian. Si jempolnya ke bawah atau ke atas? Halo? Halo, ini suara saya jelas guys? Jelas Pak, jelas. Ini gimana arahnya? Ke bawah atau ke atas? Pakai tangan kanannya. Jadi jari jemari yang 4 itu kalian putarkan searah jarum jam. Searah jarum jam. Nah, jempolnya itu ngarah ke bawah atau ke atas? Ke atas, Pak. It's searah jarum jam. Ke bawah, Pak. Bawah. Diputar, Pak. Ini loh. Iya, diputar ke bawah. Nah, ini jempol kalian kan begini. Nah, Oh, tanda tangan cemong. kalian kan jadinya begini ya? Iya, iya. Iya kan? Nah, ini Iya. tuh nah, putarannya kan begini nih, berlawanan searah jarum jam kan? Iya, Ya kan? Putaran dari si tangan yang 4 jari itu. Nah, jempolnya ke bawah pasti kan? Iya, Pak. Begitu ya? Jelas semuanya? Kalau misalnya arah arusnya dibalik, misal begini nih. Ini anggaplah ada suatu ya kaupat melingkar, ada arus yang berputar. Kalau tadi kan searah jarum jam, sekarang berlawanan nih, berlawanan arah jarum jam, seperti ini nih. Coba pakai tangan kanannya. Ini arah medan magnetnya kemana? Ke atas, Pak. Kalau yang dari tadi. Ke atas ya. Nah, jadi kalau saya gambarin nih, jempol kalian ini ya. Nah, ini kukunya. Nah, seperti ini nih. Gini kan? Nah, jadi ini melingkar berlawanan arah jarum jam. Jadi si arah medan magnetnya ke atas gitu kan? Gitu ya. Ini anggap bagus. Gambarnya jelek banget. Seperti itu. Nah, itu adalah permasalahan yang bagian atas nih, plain circle wire. Kalau saya ini sekarang mau melihat di bagian
kerucutnya nih. Jadi yang dilihat bukan di tengah-tengah situ, tapi bagian atasnya nih di sini. Nah, ini kalau kita gambarin kan jadi seperti kerucut ya. Jadi seperti cone, es krim cone gitu. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini, anggaplah titik ini mau kita cari berapa medan magnetnya. Untuk arah sama ya, untuk arah itu sama seperti yang plane circle wire. Jadi ini sama-sama arahnya ke bawah. Ini B-nya. Nah, sekarang masalahnya berapa sih nilai dari B ini? Jadi B-nya atau medan magnetnya itu adalah mu 0 dikali I per 2R. Nah, ini ada perkaliannya ya. Dikalikan sin theta pangkat 3. Nah, tetanya yang mana, Pak? Theta itu adalah segitiga yang dibangun dari kerucut tersebut. Jadi kalian fokus ke segitiga yang ini nih. Ya, fokus ke segitiga yang ini. Dan ini adalah tetanya nih. Gitu. Jadi kalau itu adalah theta, ini adalah R radius ya. Ini A, anggaplah ini A, anggaplah ini Z gitu yang miringnya Z. Jadi sin tetanya apa dong? Sin tetanya depan dibagi miring. Depannya sudut apa tuh? Depannya sudut apa? Lihat segitiganya, lihat. Depannya sudut. Ini lihat nih. Yang Ini sudutnya. Depannya sudut apa nih? R, Pak. R ya. dari Dibagi miring. Miringnya itu si Z-nya ya. Berarti R per Z gitu. Nah, ini untuk yang conical circle wire. Silakan dicatat. Masih ada dua jenis ya, dua jenis lain. Udah ya? Udah belum? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Sekarang jenis yang ketiga. Ini namanya solenoid. Solenoida kalau bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Inggris solenoid. Pakai kalau bahasa solenoid. Nah, ini itu adalah jenis kawat yang jenisnya itu kumparan. Nah, ini udah mendekati ke yang nyata ya, kasus nyata. Jadi kan kita nggak mungkin bikin kawat benar-benar melingkar begini kan. Hampir ya sulit lah. Benar-benar melingkar, buntutnya sama ujungnya itu nyatu gitu. Sulit. Nah, bisanya kita menggunakan solenoida. Jadi seperti ini nih, anggaplah ini ada sebuah silinder imajinasi ya. Jadi ini silinder imajinasi.
Jadi aslinya sih nggak ada. Nah, kalau misalnya ada arus yang melilit si ini ya, melilit si silinder imajinasi ini, ada lilitan arus. Nah, misal ini ada arus masuk gitu ya. Nah, ini masuk. Nah, begini. Akhirnya keluarnya seperti ini. Nah, maka akan timbul medan magnet. Nah, ini juga sama. Kita menggunakan kaidah tangan kanan. Medan magnetnya ada di pusatnya nih. Ada di pusat sepanjang ya titik pusat dari silinder tersebut. Nah, arah medan magnetnya ke kanan atau ke kiri? Sama nih pakai kaidah tangan kanan. Ke kanan atau ke kiri arah medan magnetnya? Pakai lagi tangan kanannya. Jari jemarinya itu tuh yang lilitannya. Berarti jempolnya ngarahnya kemana? Jari jemari yang 4. Coba deh, kamu anggap ada silinder. Nah, kamu genggam dengan arah arus, di mana arah arusnya itu jari-jari yang 4 itu. Jempolnya ngarahnya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kanan, Pak. Kok ke kanan sih? Ke kiri, Pak. Ke kiri dong. Nih, saya gambarin. Anggap ada tabung nih. Nah, kalian genggamnya kan arah arusnya kan seperti itu ya. Kalau dilihat dari sini sih ke atas. Gitu. Jadi, nah ini tangan kalian tuh ngegenggamnya tuh kan begini nih. Iya kan? Ini jempol kalian. Nah, ini jempolnya. Arah arusnya kan ke atas gitu. Kalau dari sini. Jadi jempol kalian kan arahnya ke sana. Iya enggak? Jadi begini nih. Nah, jadi begini. Nah, ini anggaplah kalian megang silinder gitu kan. Ini arah arusnya ke atas gitu. Bukan ke atas ya, kalau jam ya seperti itulah ya. Kalau jam ini agak susah searah jarum jam atau berlawanannya karena ini menghadapnya depan gitu. Ya intinya begitu. Ini adalah arah dari medan magnetnya. Jelas gak? Beda kalau misalnya si arah arusnya begini nih. Misal ya. Nah, kalau misalnya arahnya begini. Nah, coba deh. Berarti kan si kukunya malah jadi kelihatan nih. Si tangan kalian kukunya jadinya kelihatan kan. Nah, kelihatan ke depan gitu. Set, megang. Nah, ini jempolnya. Nah, gitu loh. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Ini jelas nggak saya ngomong? Kebayang, Pak. Nah, ini sih arah medan magnetnya ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau yang kasusnya seperti ini berarti ada medan magnet yang mengalir. Nah, arahnya ke sana, ke arah kiri ya. Medan magnetnya. Ini B. Nah, di mana nilainya itu tuh berbeda. Kalau misalnya kita tinjau tepat di tengah dan juga kita tinjau tepat di ujung ya. Anggaplah misalnya ini adalah B pusat gitu ya. Yang ini yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, ini adalah B ujung, anggaplah B ujung gitu ya, B ujung. Jadi kalau kita tinjau di pusat sama di ujung itu beda nilainya. Misal
panjang dari solenoid ini adalah L, gitu. Maka B pusatnya, B pusat itu sama dengan mu 0 dikali I dikali N per L. Nah, seperti ini. Sedangkan kalau misalnya yang ujung itu sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2L. Jadi setengahnya B yang di ujung itu. Di mana N itu adalah jumlah lilitannya. Jumlah berapa kali si kawat ini ngelilit ya. Kalau dalam kasus ini ada berapa lilitan? Hitung aja ini ya. Lilitan pertama, lilitan kedua, lilitan ketiga, 4, dan 5. Ada 5 lilitan. Gitu. Jadi N itu ini medan magnet yang ada di tengah atau magnetic, ini BP ya. Magnetic field, center magnetic field, BP. Ini satuannya Tesla. Dan BU itu adalah corner, ujung ya. Ujung itu adalah corner magnetic field. Dan N itu jumlah lilitan. Saya nggak tahu ini lilitan bahasa Inggrisnya apa ya. Ini saya lagi nggak bawa kamus juga. Ini jumlah lilitan aja ya. Silahkan diterjemahkan sendiri. Saya nggak tahu lilitan bahasa Inggrisnya apa. Lilitan. Dan L itu adalah panjang dari solenoidanya ya. Distance of solenoid. Satuannya meter. Seperti ini. Ini adalah solenoida. Sambil kalian nyatet, sambil kayak absensi ya. Ini. Kelas Fisika 2. Kelas A dulu nih. Pertemuan terakhir. Ini saya acak aja ya. Naufal Ersaufa ada nggak? Naufal? Naufal ada? Naufal Ersaufa nggak ada ya? Muhammad Rizky Maulani? Muhammad Rizky Maulani? Iya Pak, hadir Pak. Ada. Syamsul Ma'arif? Hadir Pak, hadir. Hadir. M. Pujianto? Pujianto? M. Pujianto? Ada nggak M. Pujianto? Pujianto? Nggak ada ya. Rahma Kamila ada nggak?
Hadir, Pak. Oke. Efriza Dafa. Efriza ada nggak Efriza? Efriza Dafa Alius Tiar. Nggak ada ya. Kenapa tuh? Muhammad Arya Fadilah kenapa? Kenapa kamu unmute sendiri? Bareng sama Muhammad Arya Fadilah atau gimana ini? Enggak ya. Efriza nggak ada. Rifki Apriandika ada nggak? Ada Pak, hadir Pak. Oke. Bilal Samudra Hadir Pak, hadir. hadir ya. Sip. Terus Ridwan Nurdin Asabik ada nggak? Ridwan Nurdin Asabik. Oh. Ridwan Nurdin nggak ada ya. Kakak Ganjar. Kakak Ganjar. Kakak Ganjar. Nggak ada juga. Muhammad Rizky Ponidi. Hadir, Pak. Oke. Kan Kakak Ganjar lagi ke air. Oh ada. Sip. Kakak Ganjar ada ya. Lagi BAB, Pak. Oh. Harus disebutin banget ya BAB-nya. Biandika Revaldi. Biandika Revaldi. Ada nggak Biandika? Biandika gak ada ya. Muhammad Luki Alamsyah. Hadir, Pak. Luki Alamsyah ada ya. Terus ini Sahal Abdul Aziz. Sahal ada ya. Hadir, Pak. Sahal ada. Fauzia Rahman. Hadir, Pak. Oke. Padli ada nggak Padli? Hadir Pak, hadir. Sip. Oke. Yang lain nanti ya. Kita lanjutin dulu. Nah, ini jenis yang keempat. Namanya toroida. Agak-agak mirip sama solenoida. Bedanya kalau solenoida itu silinder, kalau toroida itu bentuknya kayak donat. Jadi kalian bayangkan donat ya. Jadi kalian bayangkan donat nih. Ini donatnya ya donat imajinasi. Bentuknya ya ini donat itu hanya untuk membantu menggambarkan lilitannya aja. Jadi nggak mesti ada fisiknya ya donat ini. Nggak mesti ada. Nah misalkan ada arus yang melilit donat ini gitu. Nah, seperti ini. Aduh. Oh ini harus digambar lagi. Ya begitulah ya. Bentar. Nah, begini. Nah, terakhirnya keluar seperti itu. Ini arus listrik. Nah, kalau misalnya ada lilitan yang model begini, jadi mengelilingi seperti donat begini ya lilitannya. Nah, maka akan timbul juga medan magnet. Nah, medan magnetnya itu mengikuti titik pusat atau sumbu dari donat itu ya.
Ini juga sama menggunakan kaidah tangan kanan. Kalau misalnya kita pakai kaidah tangan kanan, jadi akan menghasilkan medan magnet yang arahnya searah dengan jarum jam. Kalau misalnya seperti ini ya, model arusnya. Nah, itu menghasilkan medan magnet B. Nah, ini ya perumusannya juga nggak beda jauh ya sama yang tadi. Misalkan di sini adalah R, di mana R ini adalah jarak dari titik pusat ke sumbu ini ya. Jadi nggak sampai luar banget, enggak. Sampai sini itu enggak. Jadi bukan dari sini sampai sini, bukan ya. Tapi dari pusat sampai ke pertengahan dari donat itu. Gitu. Besar medan magnetnya adalah B itu sama dengan mirip-mirip sama yang tadi. Mu 0 dikali I dikali N per 2 dikalikan dengan R. Nah, seperti ini. Begitu ya. Bahkan dicatat dulu. Saya sambil lanjut absen yang Bandung dulu aja ya, biar nggak terlalu banyak. Yuda Aditya ada nggak? Yuda Aditya. Yuda Aditya Muhammad Tegar nggak ada ya? Yuda Aditya Muhammad Tegar nggak ada. Rona Puja Kusuma ada nggak? Rona Puja. Rona juga nggak ada nih ya. Rizky Darmawan ada nggak? Rizky Darmawan. Rizky Darmawan. Rizky Darmawan juga nggak ada ya. Ahtung Budi Pratama Hadir, Pak. hadir. Tuh bagus Restu Satria. Tuh bagus Restu. Tuh bagus gak ada ya. Muhammad Bisma Herlian Syahputra. Bisma. Bisma juga nggak ada. Pipin Optikasari ada ya? Ahtung ada. Pak, Ada, Pak. Bisma sama Yuda hadir, Pak. Cuman ini Bisma ada ya. laptopnya nggak bisa on mic. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Sip. Oke. Terus Rizky Maulana, Nur Hidayat. Hadir, Pak. Nah, ini yang rajin lah hadir di kelas nih. Terus Bagus Aprian juga ada ya. Hadir, Pak. Rangga Bayu Bahtiar. Rangga. Rangga nggak ada, Rangga. Rangga nggak ada ya. Terus Fauzan Hikmal, Kausar. Ada Pak hadir. Hadir.
Wiki Rifki Wijaya. Wiki nggak ada ya. Febri Rizky Purnama ini juga rajin. Febri, Hadir, Pak. oke. Farhan Habibi Mukti ada nggak? Farhan Habibi nggak ada ya. Muhammad Arya F. Muhammad Arya nggak ada juga. Safwan Hadir, Pak. Asaldi. Oh, Muhammad Arya Muhammad Arya hadir, ada Pak. ya. Ya, maaf tadi Safwan ada terlambat. nggak? Hadir, Pak. Safwan hadir. Lorenza Ferdinand. Lorenza Hadir, Pak. hadir. M. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi nggak ada ya. Muhammad Salman Al-Farisi, PRS, Pak. Oh, udah PRS. Oke, sip. Oke lah, sip. Kita lanjut ya. Nah, oke, jadi itu adalah jenis-jenis dasar pada medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Nah, ada beberapa contoh soal misalnya ya, seperti ini. Saya nggak banyak kasih contoh soal karena harus masuk ke materi terakhir. Nah, misal contohnya seperti ini. Contoh, example, exercise. Nah, misalkan ada dua kawat panjang begini nih. Nah, yang satu arah arusnya ke atas. Anggaplah ini I1 ya. I1 2 ampere. I1 2 ampere. Ada juga kawat yang kedua sama-sama ke atas nih arahnya. I2 anggaplah misalnya 3 ampere. Nah, saya punya titik di sini nih ya, titik P. Di mana titik P ini, itu tuh titik yang memiliki medan magnet 0 atau seimbang. Di titik P itu adalah titik di mana medan magnetnya adalah 0 atau seimbang. Nah, P is a point which has zero magnetic field. Nah, jadi P itu adalah titik netral ya, di mana tidak ada medan magnetnya gitu. Nah, ini secara logika pasti itu dekat-dekat ke sini ya. Nah, kenapa ke sini? Karena coba kalian lihat, titik P ini itu dipengaruhi oleh dua medan magnet. Yang pertama oleh kawat yang sebelah kiri, yang kedua oleh kawat sebelah kanan. Coba kalian perhatiin. Kalau misalnya akibat dari kawat sebelah kiri, itu medan magnetnya terhadap titik P itu ke dalam atau keluar arahnya, pakai tangan kanannya. Akibat kawat yang sebelah kiri, medan magnetnya itu masuk atau keluar. Pakai jempolnya ke atas gitu ya. Terus perhatiin, bidang yang sebelah kanan jempol kalian, masuk atau keluar? Jempol kalian kan?
Nah, gini nih kan. Nah, jadi gini nih. Set. Jadi masuk atau keluar? Bidang sebelah kanan. Halo, guys. Kalian masih ada di sini nggak? Hah? Masuk atau keluar? Masuk, Pak. Masuk Masuk, ya. Pak. Lihat aja, ini kan ya lingkarannya begini nih. Nah, jadi kalau sebelah kiri bidang, nah ini adalah si arusnya ya. Kalau sebelah kiri bidang, lihat ini arahnya kan keluar gitu ya. Keluar bidang, jadi anggap ada suatu bidang di sini. Ada kertas lah ya gitu. Nah, ini kertas kalau dilihat dari sini, si medan magnetnya keluar. Gitu. Tapi kalau kita lihat ke sini, masuk gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat kawat ini aja, itu medan magnet terhadap titik P-nya pasti arahnya masuk gitu. Jadi cross, ada B akibat kawat pertama. Loh, ini kok geser-geser begini. Nah, ini adalah akibat, anggaplah begini ya. Nah, ini adalah B akibat kawat 1 pada titik P. Nah, sekarang akibat kawat 2, itu keluar atau masuk? Masih sama nih ya. Jadi kawatnya sekarang yang ini nih. Terhadap titik B, P, si medan magnetnya keluar atau masuk? Keluar ya, ini lihat aja yang ini nih. Kalau misalnya di sebelah kiri bidang justru keluar. Jadi arahnya berlawanan. Gitu. Nah, ini adalah B akibat si kawat yang kedua. Nah, karena berlawanan ada kemungkinan bahwa titik P itu adalah seimbang, di mana B1 sama dengan B2. Nah, ini kuncinya ya, B1 sama dengan B2. Pertanyaannya itu adalah, berapakah jarak nih? Anggap ini ada jarak ya. Aduh. Nah, berapakah jarak, anggaplah ini X, jarak dari kawat 1 terhadap titik P? Kalau misalnya kita tahu nih, panjang dari awal sampai akhir itu misalnya 2 meter. Gitu ya. Jadi, determine the distance X gitu. Ya udah, tinggal kita masukin ya semua rumusannya B1 itu adalah mu 0 dikali I1 per 2V dikali A. Nah, ini A-nya itu adalah jarak. Jaraknya adalah X ya. Kalau misalnya dilihat dari kawat pertama. Ya udah, kita masukin ini X gitu. Sama dengan mu 0 dikali I2 dibagi 2V dikali jaraknya apa nih? Kalau misalnya dari kawat 2 ke titik P. Nah, ini apa nih jaraknya? Apa nih jaraknya? Apa tuh jaraknya? Halo? Tanda tanya itu apa jaraknya? Sisanya dong. Sisanya apa sisanya? Halo, halo. Ini kamu punya kue. Set, ini punya kue. Diambil misalnya segini nih. Diambil segini. Ini adalah X. Ini sisanya apa nih? Anggap misalnya ini 1 kilogram.
Kalau diambil X berarti berapa sisanya nih yang diarsir? Ya udah berarti sisa sama dengan 1 kilogram dikurangi X gitu kan? Ya, Pak. Jadi ini apa nih sisanya? Sisanya 1X, Pak. Hah? Apa sisanya? Kamu punya? 1X. Kok 1X sih? Ini panjang total ini 2 ya, 2 meter. Kalau misalnya dari sini sampai sini X, ini apa? Ini cuma segini doang tuh apa nih? X, Pak. Kok X sih? X minus 2, Pak. Kebalik. 2 minus X. 2 minus X dong. Nah, ini adalah 2 minus X. Kan totalnya itu 2. Udah diambil X, berarti sisanya adalah 2 minus X ya, bukan X minus 2, awas. Karena totalnya adalah 2. Ya kayak tadi, kalau kamu misal punya kue, ya anggaplah 2 kilogram gitu. Diambil sama teman kamu X, sisanya apa? Sisanya ya berarti 2 minus X gitu kan. Nah, sama kayak gitu. Jadi, kita masukin lah. Ini 2 minus X gitu ya. Karena ini mu nolnya sama ya, mu nolnya sama, I-nya beda, jadi nggak bisa kita coret. 2V-nya sama gitu, ya udah tinggal kita masukin. I1 2 ampere per X sama dengan I2 3 ampere per 2 min X. Ini baru kali silang nih. Ini dikali ke sana berarti 4 minus 2X ya. 4 min 2X sama dengan ini dikali ke sini. 3X. Nah, ini pindah ruas ke kanan. Berarti 4 sama dengan, jadi plus ya, 3 ditambah 2. Itu 5X. Berarti X sama dengan 4 per 5 meter. Atau 0,8 meter. Nah, gitu. Ya, jadi X itu adalah 0,8 meter. Jadi titik P berada 0,8 meter dari kawat pertama. Gitu. Ya, ini karena mungkin udah pada hadir ya dalam perkuliahan, saya mengasih pengumuman untuk ujian akhir nanti itu kalian pengumuman pertama kalian dibolehkan untuk seperti biasa ya, open cheat sheet, open cheat sheet, cheat sheet. Jadi cheat sheet ini itu kalian silahkan buat dalam satu lembar A4 seperti biasa ya, boleh bolak-balik. Jadi depan dicatat, belakang dicatat. Silahkan gunakan pada saat ujian, boleh diisi apapun asalkan bukan jimat ya. Jadi open cheat sheet itu pengumuman yang pertama, harap perhatikan dan cheat sheet ini tidak boleh nyontek apalagi fotokopi ke orang lain. Kalau misalnya diketahui fotokopi ya dari orang lain, hasil fotokopian nih. Misalnya ada yang rajin nyatet gitu ya, oh ini cheat sheet-nya bagus, saya fotokopi aja. Kalau ketahuan udah itu minus tanpa ampun ya. Tanpa ampun. Nggak boleh fotokopi, harus bikin sendiri. Harus bikin sendiri, wajib ya. Yang enggak juga nggak apa-apa sih, nggak bikin cheat sheet juga nggak apa-apa. Nah, ini membantu kalian untuk belajar. Kalau bikin cheat sheet kan otomatis kalian baca lagi ya. Catatannya dibaca, ditulis yang pentingnya. Itu biar dipaksa buat belajar. Itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, silahkan kalian mulai scan ya. Scan catatan. Catatan.
Scan catatan dan kumpulkan dalam satu PDF. Gitu. Jadi gunakan misal cam scanner atau tab scanner ya. Jadi nanti semua catatannya dikumpulkan dalam satu PDF. Ini harus ya, harus dalam bentuk PDF. Bukan bentuknya itu foto satu gambar, bukan. Tapi udah dibundle menjadi satu PDF. Kayak gitu. Nah nanti dikumpulkannya ini dalam Google Form. Nanti saya kasih Google Formnya ya. G-Form. Seperti itu. Ini saya belum buat Google Form-nya untuk catatan ya. Nanti kalau misalnya saya sudah buat, kalian tinggal masuk aja ke dalam link-nya, lalu tinggal kalian upload ya. Ini pengumuman yang kedua. Pengumuman yang ketiga, sampai sini jelas? Sampai sini dulu deh. Jelas nggak? Ada Jelas, yang mau Pak. ditanyain dulu nggak? Nggak ya? Izin bertanya, Pak. Boleh, boleh. Untuk deadline catatannya itu kapan ya? Nah, itu deadline-nya itu adalah ketika hari ujian. Hari ujian apa tuh? Hari ujian untuk fisika dasar. Ya dekat-dekat situ lah, dekat-dekat situ ya, deadline pengumpulan catatannya. Gitu. Oke, Untuk makasih. pengumpulan catatan. Bisa jadi lebih lama, anggaplah misalnya ujiannya hari Rabu besok nih, minggu depan misalnya ya. Hari Rabu minggu depan ujiannya. Nah, catatannya misalkan hari Jumatnya itu bisa jadi ya. Seperti itu. Ya Pak, intinya dekat-dekat dengan hari ujian fisika dasar 2. Jadi mulai sekarang mulai scan ya catatannya. Gitu. Ini lumayan 10% dari keseluruhan nilai kalian. Catatan ini. Untuk cheat sheet ini nggak perlu dikumpulin lagi. Ini buat kenang-kenangan kalian aja belajar fisika ya. Catatan juga nggak dikumpulin nih fisiknya. Fisiknya kalian bawa sendiri. Jadi yang saya minta itu hanya PDF-nya saja. Ada beberapa mahasiswa yang nyelipin catatannya di lembar ujian itu, waduh, itu harta kalian catatan itu ya. Nggak usah dikasih ke saya. Saya tidak butuh, justru Anda yang butuh catatan ini. Gitu. Jadi nggak perlu dikumpulin. Nggak perlu ya. Untuk catatan fisiknya. Kertas catatan kalian nggak perlu dikumpulin. Yang saya butuhkan cuma PDF-nya saja. Gitu. Udah cukup. Pengumuman yang ketiga. Pengumuman yang ketiga itu untuk ujian kontennya ada 3 soal ya. 3 soal. Soal yang pertama itu tentang listrik arus searah. Jadi listrik DC. Soal yang kedua itu listrik AC. Soal yang ketiga ini adalah tentang medan magnet atau gaya Lorentz. Atau gaya Lorentz. Nah, ini gaya Lorentz yang akan kita pelajari sekarang. Seperti itu. Ini listrik DC itu bisa listrik DC yang rangkaian sederhana ya. Misal ada seri paralel dan lain-lain. Kalian mencari R totalnya berapa, nyari arusnya berapa, voltase di titik A sampai titik B berapa gitu ya. Ya, bisa juga rangkaian jembatan Whetstone gitu. Untuk listrik AC, contoh soalnya juga udah sama atau mirip dengan yang pernah kita bahas ya. Bentuknya RLC seri, jadi ini tidak terlalu sulit lah ya. Bentuknya udah baku gitu, nggak terlalu banyak variasinya. Kalau misalnya yang seri. Terus ya medan magnet nih bisa jadi keluar model soal seperti ini gitu ya. Bisa jadi mau keluar model soal seperti ini atau gaya Lorentz. Nah, jadi jangan sampai tidak paham ya cara mengerjakan persoalan seperti ini. Begitu.
Ya ini masing-masing bisa jadi begini komposisinya 30%, 40%, 30% lagi misal gitu ya. Intinya 2 soal 30%, 1 soal 40% gitu. Ini untuk soal. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini soal ya kisi-kisi gitu. Kisi-kisi soal. Tapi kisi-kisinya umum ya, tidak khusus. Untuk soal ada yang mau ditanyain dulu? 3 soal seperti biasa. Saya kalau ngasih soal biasanya 3. Ini sekitar paling cepat 90 menit ya. Paling cepat. Jadi alokasikan masing-masing soal ya 30 menit lah. Kira-kira begitu ya. Nah, saya ingatkan kembali untuk ujian akhir semester ini tidak ada perbaikan. Jadi maksimalkan semaksimal mungkin kesempatan ujian ini. Ya usahakan banget ya untuk hadir gitu. Jangan sampai nggak hadir ya walaupun sakit paksain kalau misalnya masih bisa hadir gitu. Jadi harus diupayakan banget karena kalau misalnya kalian nggak hadir ya itu dia otomatis dianggap 0 nilainya. Sayang banget kan sampai harus ngulang gitu. Seperti itu. Oke, itu untuk pengumuman persiapan UAS. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam, ya boleh. Kalau semisal UAS itu ada remedial gak Pak? Nggak ada ya, nggak ada remedial. Jadi harus banget fokus dari awal. Jadi tidak Oh ada baik Pak. ujian perbaikan. Oh iya baik Pak, terima kasih. Gitu. Cuma ya saya fair lah nilai kalian. Maksudnya ya misalkan ya anggaplah rata-ratanya 50 gitu misal ya. Bisa jadi ada dosen yang menganggap oh 50 ini tidak lulus gitu. Kalau saya enggak. Kalau misalnya rata-ratanya 50 itu biasanya ya batas BC-nya itu sekitar 52-an lah. Jadi 50 tuh masih ya antara C atau BC. Tuh ya walaupun terlalu kecil sih ya. Tapi ya bagaimanapun kalau rata-rata kalian misal 50 gitu, ya berarti ini introspeksi siapa aja bisa jadi saya sebagai dosen yang salah gitu ya. Jadi saya belum bisa membuat kalian murid-murid tercinta itu bisa mengerti gitu. Bisa jadi saya yang salah, bukan kalian yang salah gitu. Cara ngajar saya yang masih kurang maksimal. Seperti itu. Jadi saya menganggap, oh itu bisa jadi saya yang salah. Nah, saya turunkanlah standarnya. Jadi bisa adaptasi standar nilainya ya. Enggak pakem. Misal ada dosen-dosen yang pakem nih. Wah, pokoknya batas C itu harus 60 gitu. Kalau saya enggak bisa fleksibel, tergantung dengan distribusinya. Nanti kalian belajar di statistik tentang distribusi normal. Itu saya ngikutin distribusi normalnya. Begitu, intinya ya nggak bakal kejam-kejam banget lah. Tapi kayaknya ada sih yang nggak lulus. Cuma yang nggak bakal terlalu banyak. Misal kayak 20% lebih, enggak kok. Ya mungkin 20%. Ya intinya belajar lah, jangan sampai UASnya itu mengecewakan ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke materi terakhir pada perkuliahan fisika dasar ini, yaitu gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz ini adalah cikal bakal ditemukannya motor listrik ya. Lorentz force. Jadi ini adalah force
that happen jadi gaya yang akan terjadi jika timbul arus listrik dan medan magnet gitu. Tadi ya, arus listrik menghasilkan medan magnet menghasilkan gaya. Nah, inilah kejadiannya. Jadi kalau misalnya ada arus listrik, ada medan magnet, itu pasti ada gayanya. Pasti ada sesuatu yang bergeraknya. Gitu. Ini seolah-olah seperti sihir ya. Jadi nyolokin listrik muter gitu. Nggak ada yang ngedorong, nggak ada yang apa tiba-tiba berputar. Nah, jadi gaya ini adalah akan terjadi jika there are magnetic field and current at the same time, pada waktu yang bersamaan. Ya, seperti itu. Ini adalah gaya Lorentz. Secara perumusan ini adalah perkalian cross dari arus panjang dan juga magnetic field. Nah, seperti ini. Di mana F itu adalah Lorentz force, satuannya Newton. L ini adalah length of conductor, panjang kawat lah ya, ini sederhananya. B ini adalah magnetic field, satuannya Tesla. Nah, seperti ini. Silahkan dicatat dulu. Lorentz force. Nah, gaya Lorentz ini mengikuti kaidah tangan kanan ya. Jadi kalau misalnya ada arus, ya arus kita ibaratkan sebagai vektor ya. Dan juga ada medan magnet, maka akan muncul gaya seperti itu. Nah, saya udah ngejelasin tentang cross vector kan ya? Cross vector, kita menggunakan kaidah tangan kanan untuk mengetahui arah dari hasil perkalian cross kedua vektor yang berbeda.
Nah, ini itu adalah perkalian dari arus dan juga medan magnet dikalikan secara vektor. Anggap misalnya ada arus di sini ya. Ini arus gitu. Ini medan magnetnya ke arah sini. Nah, untuk mengetahui di manakah gayanya ya berarti kita crosskan. Nah, kita anggap arus dikalikan kepada medan magnet. Kita pakai tangan kanan. Nah, setelah ini kita dapat menghasilkan gaya. Gayanya kita tahu arahnya kemana gitu ya. Pakai kaidah tangan kanan. Atau ya sederhananya begini nih. Jadi menggunakan satu tangan kanan saja ya. Nah, ini seperti ini. Ada I, ada B, ini ada F gitu ya. Seperti itu. IBF. Jadi I-nya itu adalah jempol, B-nya telunjuk, F-nya itu adalah jari tengah. Masing-masing ini semua sudut 90 derajat ya, membentuk sudut 90 derajat. Begitu. Pak, Assalamualaikum. Izin ke toilet dulu, Pak. Ya, boleh. Jadi kalau misalnya saya dulu waktu SMA ya, dikasih perumusan ya biar gampang ini ya. Ini masing-masing membentuk 90 derajat kan, jadi ya gitu ya. Kayak ngacungin pistol tapi ya jari tengahnya juga keluar gitu. Nah, ini supaya kita mudah menghafalnya jadi pakai istilah FBI gitu ya. FBI. Jadi biar gampang mengingatnya gitu. FBI, FBI. Nah, contohnya gimana, Pak? Misal ya. Jadi ada medan magnet nih. Ada medan magnet example. Ada medan magnet yang arahnya itu keluar dari bidang nih. Keluar masuk maksud saya ya. Intinya ada medan magnet yang arahnya seperti ini. Masuk ke dalam bidang. Jadi masuk gitu arah medan magnetnya. Dan misalkan ini ada kawat yang melewat, kawat konduktor yang melewat seperti ini. Pakai warna lain deh. Nah, ada kawat konduktor yang melewat begini ya, I. Nah, kalau kita gambarkan 3 dimensi, kalau kita gambarkan 3 dimensi, ini ya. Nah, arah dari medan magnetnya itu masuk ke dalam. Jadi, medan magnetnya itu ke sana ya. Ini medan magnet. Nah, terus arah arusnya ke kanan. Ini ada arah arus. Nah, maka si kawatnya ini dia akan menerima gaya. Nah, arahnya kayak gimana? Tinggal kita gunakan aturan FBI tadi ya. Nah, jadi I-nya itu jempol, B-nya itu adalah si telunjuk. Nah, jari tengahnya mengarah kemana kalau kayak gitu? Coba, jempolnya ke kanan, telunjuknya ke depan, nembus bidang. Si jari tengahnya arahnya kemana? Atas atau bawah? Ini kayak Spider-Man nih, kayak Spider-Man. Jempol ke kanan, si telunjuk ke depan, ya telunjuknya ke depan, bukan ke belakang. Nah, jari tengahnya ngarahnya kemana tuh? Coba praktekin. Ke atas atau ke bawah? Hai, hai, hai.
Nih, lihat nih, praktekin ini nih. Ini pertama arus. Arusnya ke kanan, jempolnya ke kananin dulu tuh. Jempolnya ke kananin. Terus B-nya ke depan ya. Ke depan, bukan ke belakang. B-nya ke depan. Jadi tangan kalian kayak Spider-Man gitu. Set. Terus keluarin jari tengahnya. Jari tengahnya arahnya kemana? Atas atau bawah? Ke atas, Pak. Ke atas ya. Ke atas. Nih, coba dibayangkan saja. Nah, jadi akan timbul gaya F yang ke arah atas, FBI gini ya. Nah, karena akan ada gaya yang arahnya ke atas, nih, ini berarti akan muncul gaya yang arahnya ke atas nih, F. Maka lama-kelamaan, si kawatnya itu dia akan menjadi melengkung begini, karena ada gaya yang arahnya ke atas gitu ya. Melengkung, seperti itu. Nah, itu adalah gaya yang dihasilkan. Nah, besarnya ya tinggal ngikutin ini ya. I itu adalah besar arus, L itu adalah panjang dari konduktor tersebut. B-nya itu adalah medan magnet. Begitu. Nah, ini adalah contoh kasus yang sangat sederhana sekali. Jadi kawatnya cuma satu lurus gitu ya. Ada gaya yang arahnya ke atas. Nah, saya cerita sedikit bagaimana cara motor listrik bekerja. Ini gambaran sederhananya. Jadi motor listrik itu kumpulan dari beribu-ribu, enggak sampai ribu ya, ratusan sampai ribuan lilitan, di mana satu lilitannya bentuknya begini nih. Ini anggap 3 dimensi ya, jadi kalian melihatnya secara 3 dimensi nih. Ini lilitannya begini. Nah, jadi bentuknya begini ya. Ada arus yang mengalir. Nah, ini I. Jadi ini mengalir seperti ini. I. Nah, di mana ini itu bentar, supaya berputar itu arah medan magnetnya adalah FBI. Nah, ini. Jadi ada medan magnet yang arahnya itu ke sebelah kiri nih. Jadi ada medan magnet yang arahnya ke sebelah kiri. Nah, ini medan magnet B. Coba kalau misalnya kalian bayangkan ya, ada dua kasus. Kasus di mana kawat yang sebelah kiri dan kawat yang sebelah kanan. Walaupun ini masih satu kawat ya. Tapi karena misalnya terhubung dan seolah-olah arahnya berbeda, kita dibagi menjadi dua kasus. Kasus sebelah kiri dan juga kasus sebelah kanan. Coba perhatiin, untuk kasus yang sebelah kiri ya. Untuk kasus yang sebelah kiri. Jadi kalau misalnya kita lihat kasus yang sebelah kiri, nah, coba lihat. Arusnya masuk ke dalam ya, masuk ke dalam sana. Ini arusnya. Ini adalah arus. Arahnya ke sana. Nah, ada juga medan magnet yang arahnya ke kiri. Medan magnet arahnya ke kiri. Berarti gayanya kemana dong? Coba ya. Arus jempol, medan magnet kiri. Arah gayanya gimana? Ini benar-benar mirip banget sama yang atas. Arah gayanya kemana?
Jempolnya tunjuk ke depan, oke jempol. Telunjuknya ke arah kiri. Berarti jari tengahnya kemana? Atas atau bawah? Ke atas, Pak. Ke atas, betul sekali. Nah, ini akan muncul gaya yang arahnya ke atas, gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya ini kasus yang sebelah kiri. Kalau misalnya kasus yang sebelah kanan, kita gambarin mirip kayak tadi. Nah, arusnya berarti arahnya begini ya, arah arusnya. Nah, ini arusnya. Karena ya keluar bidang gitu ya. Arahnya seperti itu arus. Untuk B sama ke arah kiri juga. Coba nih praktekkan. Jempolnya itu ke belakang. Si telunjuknya ke arah kiri. Jari tengahnya arahnya kemana? Bawah atau atas? Jempol ke belakang, telunjuk ke kiri. Jari tengahnya kemana? Jempol ke belakang, telunjuk ke kiri. Jari tengahnya? Ke bawah, Pak. Ke bawah, betul sekali. Nah, jadi inilah cara kerja motor listrik ya. Jadi kumparannya ini ada banyak sekali. Aduh, ini baterainya habis bentar. Baterainya habis. Nah, ini ada gaya yang arahnya ke bawah. F. Nah, coba kita lihat ya. Jadi sebelah sini itu F-nya ke atas, yang sebelah sini F-nya ke bawah. Apa yang akan terjadi kalau begini? Berputar nggak? Berputar nggak kalau begini? Jadi kalian punya lempeng nih. Punya lempeng. Ini 2 dimensinya ya. Jadi seperti ini nih. Ini 2 dimensi. Kita lihat dari depan. Jadi ada gaya yang arahnya ke atas, ada gaya yang arahnya ke bawah. Apa yang terjadi nih lempeng ini? Yang kuliah statika sama saya pasti tahu nih. Apa yang terjadi? Kamu punya batang. Yang satu di sini kasih gaya, yang satu di sini kasih gaya. Apa yang akan terjadi? Berputar, Pak. Berputar ya. Pasti berputar dong kalau kayak gini. Nah, berputar seperti ini ya. Atau searah jarum jam gitu. Nah, ini cikal bakal motor listrik. Kita pakai lilitan yang sangat banyak sekali supaya torsinya itu kuat. Atau momen ya, istilah statikanya momen. Momennya itu kuat sekali gitu. Ini adalah teori dasar dari motor listrik yang ada saat ini gitu ya. Paham nggak? Ini sih buat wawasan aja, nggak bakal saya keluarin di ini, nggak bakal saya keluarin di ujian nanti. Buat wawasan kalian aja. Yang penting paham ya. Nah, seperti itu. Ya udah, ini saya tetapkan sekarang aja ya. Jadi soal nomor 3 itu tidak sampai gaya Lorentz, tapi medan magnet saja. Jadi saya ingatkan ke kalian, 3 soal itu adalah listrik DC, listrik AC, dan juga medan magnet. Ini gaya Lorentz-nya nggak masuk deh. Nah, medan magnet ya.
Nah, contoh soalnya seperti ini nih. Bisa jadi contoh soalnya itu mirip sekali dengan yang seperti ini. Bisa jadi ya, bisa jadi mirip, bisa jadi berbeda. Variasi soalnya bisa jadi ini misalnya begini. Nah, ada arus ini, ada arus di sini gitu ya, I1, I2. Berapakah medan magnet yang dialami di pusat atau pertengahan dari kedua kawat tersebut gitu. Nah, harus ditotal nih kalau kayak gini. Oh, medan magnet akibat I1 arahnya ke dalam gitu ya. Berarti ini B1. Medan magnet dari I2 sama-sama ke dalam. Berarti ini B2. Berarti total medan magnetnya adalah B1 ditambah B2 gitu ya. Bisa jadi soalnya seperti ini, bisa jadi seperti ini nih. Jadi dicari titik yang memiliki keseimbangan medan magnet. Jadi itu bisa terjadi ya. Variasi soalnya seperti itu. Kita kembali lagi ke sini. Ya ini untuk pengenalan aja sih untuk gaya Lorentz ya, nggak sampai ke pembahasan mendalam. Ada variasinya juga, cuma menurut saya nggak terlalu penting untuk mechanical engineering. Yang penting aplikasi mechanical engineering tuh ini nih, motor listrik. Saya absen kelas ini ya, kelas B. Rovaldo Daniel, ada nggak Rovaldo? Rovaldo? Halo Rovaldo? Untuk materi sih sampai sini aja ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, saya stop recordingnya. Nggak ada ya, saya stop recordingnya.